Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perbedaan pelamar umum dan pelamar khusus pendaftaran P3K 2023 untuk nakes. Sebelum kita bahas, sobat semua, jangan lupa like, subscribe channel saya ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum, segera subscribe ya sobat. Nah, perbedaan pelamar umum dan pelamar khusus di sini adalah yang pertama, pelamar formasi khusus. Di mana pelamar formasi khusus yang pertama tenaga honorer kategori 2 atau ex-THK 2. Yang kedua, tenaga non ASN. Pelamar yang bekerja di instansi pemerintah antara lain RSUD, Puskesmas, BKD, atau Dinas Kesehatan, dan telah bekerja selama 2 tahun berturut-turut. Dan pada saat mendaftar juga masih bekerja di instansi pemerintah. Kalau untuk pelamar umum, yang pertama, pelamar yang bukan bekerja di instansi pemerintah, misal rumah sakit swasta dan sudah bekerja minimal 2 tahun, yang relevan dengan formasi dan ijazah yang didaftarkan. Boleh hasil kumulatif dari beberapa tempat kerja. Yang kedua, pelamar non-ASN. Pelamar non-ASN yang mendaftar bukan di instansi pemerintahannya, seperti melamar di luar kabupaten. Nah, sampai di situ sudah bisa dipahami sobat semua? Jika masih ada yang ragu, saya di sini akan kasih contoh ya. Untuk contoh yang pertama, pelamar lulusan D3 keperawatan bekerja di rumah sakit swasta 15 bulan sebagai perawat, lalu 10 bulan di klinik sebagai perawat. Nah, pertanyaannya, bisakah mendaftar P3K umum? Jawabannya, teman-teman, bisa. Karena masa kerja 25 bulan. Sudah 2 tahun masa kerjanya ya. Dan posisi yang dilamar juga D3 keperawatan. Untuk pertanyaan kedua, pelamar lulusan S1 atau nurse memiliki sertifikat S1 keperawatan, sudah bekerja sebagai perawat 35 bulan di rumah sakit swasta, kebetulan memiliki ijazah D3. Nah, pertanyaannya, bisakah melamar di formasi perawat D3? Jawabannya, tidak ya teman-teman. Karena STR-nya tidak relevan dengan ijazah yang digunakan untuk mendaftar. Walaupun pelamar sudah bekerja lebih dari 2 tahun. Untuk pertanyaan yang ketiga, pelamar telah bekerja di rumah sakit RSUD sebagai perawat dengan lulusan D3 keperawatan dan sudah bekerja 2 tahun di Kabupaten A. Tetapi pelamar ingin mendaftar di kota C. Nah, apakah pelamar bisa mendaftar di kota C untuk formasi khusus? Jawabannya tidak ya. Karena dia mendaftar di luar kabupaten tempat dia bekerja. Nah, kecuali dia mendaftar di kota A sebagai pelamar khusus. Nah, yang keempat, pertanyaannya, pelamar memiliki ijazah D3 keperawatan dan telah bekerja selama 3 tahun di rumah sakit RSUD X sebagai perawat. Nah, dan ingin melamar sebagai perawat di RSUD X. Pertanyaannya, apakah bisa pelamar melamar sebagai pelamar khusus? Jawabannya bisa ya, karena dia sudah bekerja minimal 2 tahun
dan melamar di instansi dalam kabupaten tempat dia bekerja. Nah, teman-teman semua, semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.